Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak sekalian? Kelas 8 semuanya. Nah, di pertemuan yang kedua ini, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari bab yang disampaikan oleh Ustadz Dadiba tentang sistem gerak, maka pada kesempatan ini pembahasan kita adalah tentang gerak ya, secara fisikanya ya. Oke. Anak sekalian, bahwasanya pembahasan kita pada hari ini berkaitan tentang memahami gerak lurus. Selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap gerak serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita lanjutkan saja. Tentunya kalian juga harus punya kemampuan dalam mengidentifikasi gerak dan jenis-jenisnya ya. Contoh misalkan ketika kucing berlari itu bergerak, mobil dikendari itu juga bergerak. Oke. Selanjutnya, kalian juga bisa mengidentifikasi apa itu sih gerak GLB dan GLBB ya. Ini juga harus kalian pahami. Nah, yang selanjutnya adalah kalian bisa mendeskripsikan apa itu percepatan sebagai perubahan kecepatan setiap satuan waktu ya. Nah, anak sekalian, di sini ada suatu pengertian gerak ya. Nah, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita bisa saja kita melihat banyak sekali contoh-contoh pergerakan ya. Misalkan ketika seorang berjalan, ada mobil bergerak ya, itu adalah salah satu contoh terjadinya suatu pergerakan ya. Nah, definisinya adalah ya, apa itu? Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain. Misalkan ya, ketika kita berangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh misalkan kita bergerak dari rumah menuju ke sekolah. Nah, di sana terjadi suatu perubahan posisi antara rumah menuju ke sekolah ya. Gampang kan ya? Oke. Nah, selanjutnya di sini gerak selalu bersifat relatif ya. Tergantung siapa sih yang melihatnya. Misalkan ketika kamu berada dalam mobil, lalu kamu melintasi seorang pengamat yang ada di tepi jalan. Lalu kamu akan melihat bahwasanya pengamat di tepi jalan itu dia justru bergerak ya, padahal sebenarnya dia diam. Itu yang dimaksud dengan gerak selalu bersifat relatif ya. Nah, apa? Jadi maksudnya adalah yang dimaksud dengan relatif itu adalah tergantung dari pengamat dan titik acuannya ya. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas bagaimana jenis-jenis gerak itu ya. Nah, satu benda dapat dikatakan bisa melakukan gerak ya. Misalkan kamu sedang berjalan-jalan di muka kelas. Ya, di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lagi penghapus dan pulpen tulis berulang-ulang. Ya. Nah, di sini jenis-jenis geraknya adalah pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan suatu macam gerakan yaitu gerak terhadap dinding kelas karena ada perubahan jarak. Nah, penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak, diantaranya adalah gerak pertama terhadap kamu. Gerak kedua adalah terhadap dinding ke kelas. Terjadi perubahan jarak. Oke. Nah, selanjutnya, gerak menurut bentuk lintasannya. Ada gerak lurus, ya. Nah, gerak dengan lintasan yang lurus. Selanjutnya ada gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran. Selanjutnya gerak parabola, gerak dengan lintasan bentuk parabola, ya. Oke. Nah, selanjutnya tentu kita membahas adanya namanya kelajuan dan kecepatan, ya. Nah, jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Ya, tadi misalkan kamu bergerak ya dari titik awal, misalkan kamu ingin menuju ke Alfamart ya untuk belanja. Misalkan titik awalnya di sebelah sini. Ya, titik awalnya ya. Oke, titik awal kamu bergerak, lalu kamu bergerak kemana-mana ya, melewati pohon, melewati rumah ya, lalu berakhirlah di titik akhir yang kita tuju. Nah, di situ adalah disebut dengan jarak. Sedangkan perpindahan adalah satu garis lurus yang katakanlah dia bisa jadi menembus pohon, rumah dan sebagainya. Itu namanya perpindahan. Itu perbedaan antara jarak dan perpindahan. Oke? Nah, selanjutnya kelajuan dan kecepatan ya, itu bisa kita definisikan secara matematika ya. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu ya. Ini di sini Ustadz simbolkan V itu adalah kecepatan. Ini adalah besaran turunan V itu ya. Nah, kelajuan itu adalah besar jarak ya
S ini simbolnya dibagi dengan satuan waktu. Nah, selanjutnya V itu adalah kelajuan dengan satuannya adalah meter per detik. Oke ya, jadi ini meter per detik. Sedangkan S adalah jarak yang satuannya adalah meter, dan T adalah waktu yang satuannya adalah sekon ya. Misalkan kamu berangkat dari rumah yang berjarak 500 meter contohnya. Lalu kamu pasti memerlukan waktu selama misalkan 20 detik. Nah, kira-kira berapa kecepatannya? Ya, benar ya. Jadi 500 meter dibagi dengan 20 detik sama dengan 25 meter per detik ya, seperti itu. Oke, nah di sini kecepatan. Misalkan kasih contoh ya. Oke, A melangkah ke kanan sejauh 100 meter. Ya, kemudian kembali lagi sejauh 50 cm dalam waktu 25 detik. Nah, sekarang kalau misalkan jarak yang ditempuh adalah 100 meter ditambah dengan 50 meter ya. Jadi kelajuan A adalah jarak dibagi waktu. Nah, kelajuannya adalah tadi jaraknya berapa? 150 meter. Nah, 150 meter adalah 100 ya dibagi dengan waktu sama dengan 6 meter per detik. Nah, kelajuan. Sedangkan perpindahan ya, perpindahan tadi sebelumnya kita membahas bahwasanya ketika seorang tersebut dia melangkah 100 meter lalu kembali 50 meter kembali ke titik sebelah sini, maka perpindahannya adalah dihitung dari titik ini ke titik sini. Dia hanya 50 meter saja ya. Nah, perbedaan itu bedanya dengan jarak seperti itu, dia hanya pindah posisi saja. Selanjutnya, jadi kecepatan A adalah perpindahan dibagi waktu. Rumusnya masih sama ya. Berarti perpindahannya adalah 50 meter dibagi dengan 25 detik sama dengan 2 meter per detiknya. Ada perbedaan antara perpindahan antara kelajuan dengan kecepatan ya, seperti itu. Paham kan? Oke. Nah, selanjutnya, nah di sini tentunya kita ada perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan. Nah, kelajuan termasuk besaran skalar karena dia hanya memiliki nilai dan satuannya saja. Ya, nah sedangkan kecepatan ya itu adalah besarnya perpindahan. Jadi di mana letak perpindahannya? Letak perpindahannya adalah dari titik A ke titik B ya. Nah, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang punya nilai dan punya arah. Nah, selanjutnya gerak lurus beraturan atau disebut dengan GLB. Ini kita kasih contoh ya, ada suatu troli ya dan papan luncurnya ya. Lalu diberikan sudut kemiringan kecil sehingga kereta troli bergerak dengan kelajuan tetap. Nah, terbukti bahwa pada gerak lurus beraturan dalam waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Nah, itu dimaksud dengan gerak lurus beraturan. Jadi setiap titik-titik yang dibentuknya itu memiliki jarak yang sama ya. Jadi gerak lurus beraturan itu adalah gerak dengan pergerakan dengan kecepatan yang konstan atau gerak dengan kecepatan yang tetap. Sedangkan percepatan, nah percepatan itu adalah kereta troli yang diluncurkan pada bidang miring dengan kemiringan yang sangat besar sehingga si benda ini bergerak dengan cepat. Ya, misalkan kalau motor nambah gas, berarti dia melakukan percepatan kan? Nah, jadi benda tersebut mengalami percepatan. Percepatan itu adalah pertambahan kecepatan dalam setiap waktunya. Nah, sehingga pada setiap titik-titik yang dibentuk jaraknya semakin jauh ya, karena setiap detiknya terjadi pertambahan kecepatan. Misalkan ya, ada sebuah batu yang dilemparkan dari suatu ketinggian ya. Dari ketinggian tertentu batu tersebut dilemparkan, misalkan ada pensil ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pensil ini dia bergerak karena ada pengaruh dari gravitasi sehingga mengalami yang namanya pertambahan kecepatan ya. Seperti itu contoh sederhananya. Oke. Nah, karena troli sudah dipasangi pita kertas dihubungkan dengan tiker timer, diluncurkan pada papan miring dengan sudut kemiringan yang relatif besar sehingga kereta meluncur ke bawah dengan kecepatan yang semakin besar ya.
Nah, selanjutnya jejak dari ketukan pada pita kertas semakin lebar yang menunjukkan kecepatan makin besar ya. Nah, apa itu percepatan? Percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan dalam setiap satuan waktu. Nah, di sini ya rumusnya yang ini nih ya. Oke, mengalami kecepatan awalnya ditambah dengan akselerasi, yaitu akselerasi T-nya itu waktu ya. Jadi V kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah dengan akselerasi dikali dengan waktu ya. Nah, lalu di sini tadi kita ada GLB lalu ada GLBB. GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Ialah gerak benda dengan lintasan lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur. Jadi ada pertambahan kecepatan. Akibat yang terjadi adalah gerak benda dipercepat beraturan atau gerak benda diperlambat beraturan ya. Contoh gerak yang dipercepat beraturan adalah benda jatuh bebas. Misalnya kayak gini contohnya. Jatuh bebas itu adalah contoh gerak yang dipercepat. Sedangkan kalau gerak diperlambat adalah ketika kita melempar ke atas. Ketika di atas dia mengalami perlambatan, ketika jatuh dipercepat, ketika ke atas dia diperlambat ya, seperti itu. Nah, oke, anak-anak sekalian, untuk sementara pertemuan yang pertama itu ada berkaitan dengan gerak. Untuk lebih memahami lagi nanti Ustadz akan bantu dengan video yang Ustadz akan kirim lewat link YouTube ya. Jadi tetap stay tune di dalam Google Classroom karena setiap materi yang Ustadz sampaikan dan penilaian Ustadz sampaikan itu Ustadz akan dirangkum di dalam Google Classroom supaya kalian nanti ketika ingin melakukan review selanjutnya itu kalian gak usah lagi scroll ke atas di WhatsApp gitu ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini merupakan awal dari kegiatan pembelajaran kita tentang gaya. Nanti akan Ustadz perdalam lewat video-video yang Ustadz akan kirimkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.